are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Wah, kita sudah sampai nih, Kak. Iya Kak, akhirnya sampai juga. Kak Michelle, kok buangnya sembarangan? Itu kan mengotori lingkungan, Kak. Padahal kan di sana sudah ada tulisannya, mengolah sampah pada tempatnya, Kak. Kak Yosa jangan rame-rame dong. Kan nggak ada yang lihat Kak. Nggak apa-apa lah. Bagaimana kita menjadi teladan Tuhan Yesus, Kak? Kalau tidak ada yang lihat saja, kita melakukan itu. Kan itu namanya tetap aja melanggar aturan, Kak. Iya, sampai lupa ini menyapa adik-adik. Hai adik-adik, berjumpa lagi nih di ibadah minggu online. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar nama-Mu saja selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Michelle, jangan lupa buang sampahnya ya. Oke siap Kak. Adik-adik tahu nggak Kak Michelle sama Kak Yosa lagi di mana? Apa? Ya betul, di stasiun kereta api. Kak Michelle sama Kak Yosa lagi mau berlibur keluar kota loh. Kak, sambil menunggu waktu, gimana kalau kita muji Tuhan dulu? Oh iya Kak, kalau gitu kita muji Tuhan dulu yuk. Adik-adik siap muji Tuhan? Let's go! Let's go! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau
lebih enak di sini ya Kak, lebih dingin. Kita ngobrolnya jadi lebih santai. Iya bener nih Kak. Tapi Kak, aku haus nih. Jadi aku beli minum dulu ya Kak. Oke Kak. Nih Kak minumnya. Thank you Kak Yosa. Tadi Kak Yosa bilang kalau kita harus jadi teladan Kristus bagi orang lain. Emang perbuatan kita bisa menunjukkan Kak kalau kita itu anak Tuhan Yesus atau kita pengikut Kristus? Bener Kak. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai teladan Kak, tapi kita juga mengakui bahwa Tuhan adalah sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita Kak. Iya. Aku juga ikut CG loh Kak, tiap minggu ikut gereja, ikut Elevate. Tapi itu masih kurang loh Kak. Kurang apa lagi Kak? Tenang Kak, menjadi teladan Tuhan Yesus ataupun mengenal Tuhan Yesus yaitu dengan kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita. Itu bisa kita tunjukkan dengan kita pergi ke gereja, ikut CG ataupun Elevate Kak. Jadi orang lain melihat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan Kak. Oh gitu ya Kak. Iya dong Kak. Jadi tanpa harus kita bersaksi atau berfirman, kita dapat menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Kita memberikan teladan dari perbuatan kita Kak. Iya. Aku mengerti sih sekarang Kak. Oh iya Kak, ada cerita bagus di Alkitab nih Kak tentang Paulus dan Silas. Jadi saat itu bagaimana Paulus dan Silas dalam penjara Kak? Wah seru kelihatannya Kak, ceritain dong Kak. Oh pasti seru nih, adik-adik siap mendengarkan ceritanya nggak? Yuk siapkan Alkitab kalian, kita akan sama-sama baca Alkitabnya ya. Cerita ini tentang Paulus dan Silas. Ini bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 35. Kepala penjara Filipi. Dalam perjalanannya memberitakan Injil di kota Filipi, daerah Makedonia, Paulus dan Silas mendapat pertentangan dari orang-orang yang tidak suka dengan ajaran mereka tentang bagaimana sampai ditangkap dan dibawa kepada penguasa dan pembesar-pembesar kota, dan mereka dianggap sebagai pengacau kota. Orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dalam suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di dalam." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk ke dalam dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar lalu berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siap, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota tersebut pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu."
Jadi adik-adik, dari cerita yang Kak Yosa ceritakan tadi, apakah Paulus dan Silas mengabarkan Injil kepada kepala penjara? Tidak. Jadi, apa ya yang mereka lakukan? Kira-kira Kak Michelle dan adik-adik tahu nggak ya? Apa ya Kak? Perbuatan? Ya, perbuatan benar sekali. Jadi, saat pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terbuka, Paulus dan Silas memilih untuk tidak kabur dari penjara loh, Kak. Seharusnya mereka bisa kabur loh Kak, kan gak ada yang lihat. Iya sih, tapi Paulus dan Silas tidak lakukan itu. Jadi dari sini kita bisa belajar Kak, tanpa harus kita berdoa, tanpa harus kita menginjil, kita bisa menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Yaitu melalui perbuatan kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita loh Kak. Memang apa yang bisa diteladani dari sikap Paulus dan Silas Kak? Teladan yang pertama yang kita contoh dari Paulus dan Silas yaitu yang pertama selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ya adik-adik, kita baca sama-sama ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi adik-adik, walaupun Paulus mungkin Silas dipukul berkali-kali, mereka dibelenggu, tetapi mereka tetap memilih memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala keadaan mereka. Jadi, untuk di sini adik-adik, apakah kalian mau selalu bersyukur walau mungkin kalian tidak mendapatkan ranking 1 di sekolah, atau mungkin yang seharusnya kalian waktunya jalan-jalan di mall tapi tidak jadi, atau mungkin saat mainan kesayangan kalian harus diberikan kepada orang lain? Ingat ya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan. Ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk sama-sama buka lagi ya sama Kak Yosa. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi adik-adik, yuk saatnya kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, yaitu sikap mengutamakan kepentingan orang lain. Kita baca sama-sama yuk adik-adik, ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Seharusnya Paulus dan Silas bisa memilih untuk kabur atau bahkan mengajak para tahanan untuk kabur. Namun Paulus dan Silas tidak mementingkan dirinya, tetapi lebih mendahulukan kepentingan ataupun memikirkan bagaimana kepala penjara apabila dihukum nanti. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ada satu ayat lagi lah adik-adik, ada di Filipi 2 ayat 4. Sudah ketemu ayatnya? Di Filipi 2 ayat 4. Kak saya bacakan ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, banyak hal ya adik-adik kita pelajari, ada 2, yaitu kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua yaitu sikap mengutamakan kepentingan orang lain. Yuk adik-adik, saatnya kita menjalani atau melakukan teladan dari Paulus dan juga Silas. Dan akhirnya Paulus dan Silas menjadi pengikut Kristus karena sikap dan perbuatan mereka ya Kak? Iya Kak, benar. Jadi kepala penjara melihat Paulus dan Silas. Jadi kepala penjara melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam diri Paulus dan Silas Kak. Sampai-sampai kepala penjara dan keluarganya ikut menerima Tuhan Yesus dan dibaptis loh Kak. Wah, benar sekali Kak. Jadi kita bisa menjadi teladan menunjukkan kasih Tuhan Yesus dengan perbuatan dan juga sikap kita loh Kak. Dengan begitu, orang lain dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, Kak. Aku mengerti Kak sekarang. Mulai sekarang aku mau lebih berhati-hati menjaga sikap dan perbuatanku supaya aku jadi teladan buat banyak orang.
Bener nih Kak. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan ya. Aku mau menjadi teladan Kristus bagi teman-temanku. Sekali lagi ya Kak, kita katakan 1, 2, 3. Aku mau menjadi teladan Kristus bagi teman-temanku. Oh iya, kita ada hafalan loh adik-adik. Kita hafalin ya di 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh iya Kak, kayaknya kereta kita mau berangkat nih Kak. Yuk Kak, kita tunggu tempat yang tadi. Tunggu Kak, belum itu kita ajak adik-adik untuk puji Tuhan dulu ya. Oke deh, let's go. Let's go. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Sepertinya kita sudah mau berangkat nih Kak. Oh, sebelum kita berangkat, Kak Michelle tutup ibadah dulu ya Kak dalam doa. Kak Michelle berdoa ya Kak. Oke Kak, yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Jadikan kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus dan menjadi terang buat banyak orang. Biar Tuhan, banyak orang akan bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami melalui sikap dan perbuatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kalian menjadi anak-anak yang menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Dan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah-langkah kalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sudah waktunya berangkat nih Kak. God bless you adik-adik. See you next week. God bless you. Yuk Kak, yuk Kak, yuk Kak, ayo.